Segala puji bagi Allah dan selawat kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kali ini kita akan melihat kembali apa yang dibawakan oleh ulama besar kita, ulama besar Syafi'iyah, yaitu ketika beliau membahas dalam kitabnya Matan Al-Ghaya Takrib, kita melanjutkan tentang masalah sholat. Kita sudah ketahui bahwasanya bagi seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, dia dibolehkan untuk mengambil keringanan-keringanan. Di antaranya adalah dia boleh mengqashar sholat. Di samping mengqashar sholat, seorang musafir juga boleh menjamak sholat jika dia sulit mengerjakan sholat tersebut di masing-masing waktunya. Zuhur dan asar, dia sulit mengerjakan zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Maka ketika itu waktu asar ini dia majukan di waktu zuhur. Itu dibolehkan bagi seorang musafir, kalau dia punya kesusahan seperti itu. Maka di sini yang dikatakan oleh Abu Syuja, beliau katakan bahwasanya boleh bagi seorang musafir itu untuk menjamak sholat zuhur dan sholat asar. Begitu pula sholat maghrib dan sholat isya. Jadi untuk ketentuan sholat yang dijamak, jamak itu artinya digabungkan, itu adalah cuma sholat-sholat tertentu, zuhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya, tidak boleh kita gabungkan sholat yang tidak ada ketetapan seperti itu tadi, yaitu misalnya gabungkan antara asar dan maghrib, itu tidak boleh. Atau isya dan subuh, itu tidak boleh. Namun ketentuannya sudah ada dan ini disepakati oleh para ulama, yaitu zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Nah, itu dibolehkan bagi seorang musafir untuk menjamak atau menggabungkannya dalam satu waktu. Jadi zuhur dan asar, asarnya bisa dibawa maju ke waktu zuhurnya, atau zuhurnya dibawa ke waktu asarnya. Ini namanya menjamak sholat. Ketika kita membawa waktu asar ke waktu zuhur, artinya ke awal waktu, maka itu disebut dengan jamak takdim. Kemudian kalau kita mengakhirkan waktu zuhur ke waktu asar, itu disebut dengan jamak takhir. Nah, beliau katakan waktunya itu kapan yang kita pilih, apakah sebaiknya jamak takdim ataukah jamak takhir? Beliau katakan fi waktin ayyi masya, yaitu di waktu yang dimana sih yang dia mau kehendaki. Dia boleh dilihat dari kelonggaran waktunya. Dia longgarnya itu ketika mengerjakan sholat asar itu dibawa ke waktu zuhur, atau tatkala itu dia turun dari kendaraannya, tatkala waktu zuhur tersebut, waktu asar dia tidak mungkin turun lagi, maka ketika itu dia majukan waktu asar itu ke waktu zuhur. Nah, itu dibolehkan. Artinya dia punya kebebasan untuk memilih jamak takdim ataupun jamak takhir. Terserah dia memilih yang mana. Nah, kemudian jamak ini ternyata Abu Syuja juga menyebutkan itu tidak hanya berlaku bagi seorang musafir. Orang yang mukim sekalipun dia boleh menjamak sholat ketika sulit mengerjakannya di masing-masing waktu. Di antaranya di sini disebutkan bagi orang yang hadir, itu orang yang mukim, dia boleh menjamak sholat, di antaranya adalah ketika hujan itu turun. Nah, para ulama Syafi'iyah juga sudah menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan hujan itu turun yang boleh menjamak sholat. Itu tentu saja hujan yang menyulitkan, di mana hujan tersebut membuat badan itu basah kuyup, membuat pakaian itu basah kuyup sehingga tidak layak lagi untuk dipakai. Nah, ini standar para ulama yang biasa mereka jelaskan hujan yang bagaimana yang boleh kita itu menjamak. Nah, menjamak ini juga di sini dikatakan dilakukan ayat jama'a bainahuma fi waqtil ulah minhuma. Jamak ini dilakukan kalau saat hujan itu turun, karena ini yang dipraktikkan di masa Nabi SAW dan para sahabatnya, dan memang keadaannya seperti itu, keadaannya memungkinkan seperti itu, yaitu di jamak yang dipilih adalah jamak takdim, artinya jamak di awal waktu. Misalnya sholat maghrib dan isya, ingin dijamak karena hujan deras itu turun, maka sholat isya yang dibawa ke waktu maghrib. Sholat isya yang dibawa di waktu maghrib. Nah, ini dibolehkan dijamak ketika itu, namun dengan syarat tadi. Yang pertama, hujannya adalah hujan yang deras yang membuat kesulitan. Kalau hujannya rintik-rintik, maka tidak boleh menjamak sholat tatkala itu. Kemudian yang kedua, menjamak ini dilakukan dengan imam mukim. Tidak boleh setiap jamaah itu melakukan jamaah sendiri. Ada imam ratib, imam tetap di situ yang menjamak sholat, maka mereka ikut menjamak sholat. Kalau imamnya tidak memutuskan untuk menjamak sholat saat hujan itu turun, maka tidak boleh menjamak sholat tatkala itu. Maka di sini harus diperhatikan mana maslahat yang bersama yang harus didahulukan daripada maslahat untuk diri sendiri.
ya daripada maslahat untuk diri sendiri. Nah, maka di sini dapat kita simpulkan ya para pemirsa sekalian, ya namanya menjamak sholat itu bukan hanya dilakukan ketika kita dalam perjalanan, namun ketika kita dalam kondisi mukim sekalipun boleh menjamak sholat, seperti misalnya tatkala hujan turun, seperti misalnya juga tatkala kita itu dalam keadaan sakit berbaring di tempat tidur ya, berbaring di dipan ya, tidak bisa bangkit-bangkit dari tempat tidur tersebut dan sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu karena kita butuh istirahat, maka tatkala itu juga boleh menjamak sholat karena ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang membawa kemudahan. Ya, maka ambillah kemudahan tersebut ya dengan ketika kita itu melakukan perjalanan, kita mengqashar sekaligus itu menjamak ya. Kalau sulit mengerjakan di masing-masing waktu atau dalam keadaan-keadaan sulit, hujan itu turun, dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan sulit pula, boleh tatkala itu menjamak sholat. Namun untuk keadaan mukim tidak dibolehkan untuk mengqashar, cuma ada menjamak saja. Ya, ini demikian pemirsa. Mudah-mudahan ya apa yang kita kaji tentang masalah bagi musafir ini bermanfaat dalam perjalanan kita. Mudah-mudahan perjalanan kita, mungkin kita mudik, mungkin kita melakukan perjalanan karena ada kerjaan, ya ada proyek, ada tuntutan dari kantor, ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diringankan, yang diberi keringanan oleh agama kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.